nama saya Sena Lamtiur Lawolo, NPM 19010188. Baik, di sini saya akan menjelaskan surat kabar dan perkembangan teknologi, sebuah tinjauan komunikatif. 1. Pendahuluan. Dahulu, koran atau surat kabar menjadi salah satu primadona yang paling berpengaruh dalam penyebaran informasi di seluruh dunia. Namun, saat ini seiring telah masuknya era revolusi industri 4.0, maka digitalisasi media telah melanda seluruh dunia. Bahkan beragam surat kabar memilih beralih dan mengembangkan sayapnya ke media digital. Benturan hebat antara media cetak dan elektronik ini bertambah hebat lagi dengan munculnya internet. Melalui internet online jurnalis, kita bisa menjelajah berita dengan kedalamannya tanpa batasan atau kendala ruang. Berita pun dapat menyebar luas dan bisa terus diperbaharui. Surat kabar mencoba untuk menaikkan pemasukannya dari para pengguna komputer di rumah dan bisnis, serta penyedia pelayanan informasi. Berdasarkan pada banyaknya arsip berita surat kabar, hal ini juga memudahkan penggunaannya. Hal tersebut dapat terwujud berkat penemuan dan pertumbuhan internet. Internet adalah jaringan komputer dunia yang mengembangkan ARPANET, suatu sistem komunikasi yang terkait dengan pertahanan keamanan yang dikembangkan pada tahun 1960-an Severin dan Tankard 2008. Chatroom atau ruang untuk berbincang menawarkan kesempatan untuk mendiskusikan berita yang ada dan memungkinkan kita berkomunikasi langsung dengan orang yang belum kita kenal. Tujuan dari kajian dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana surat kabar dan perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi komunikasi, saling terkait dan bagaimana hal tersebut ditinjau secara komunikatif, baik itu dalam skala lokal maupun global. 2. Tinjauan pustaka. Surat kabar. Menurut AG atau et al., secara kontemporer, surat kabar memiliki 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Fungsi utama media adalah 1. To inform, 2. To comment, 3. To provide. Sedangkan fungsi sekunder media adalah 1. Untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu. 2. Memberikan hiburan kepada pembaca. 3. Melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak atau Ardianto et al. 2007. Karakteristik surat kabar sebagai media mencakup 1. Publisitas, yakni penyebaran pada publik atau kalayak. 2. Periodisitas, yakni menunjuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi-mingguan. 3. Universalitas, yakni menunjuk pada kesemestaan isinya yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. 4. Aktualitas, yakni menunjuk pada kekinian atau terbaru dan masih hangat. Dan kelima, terdokumentasikan, yakni berita dan informasi yang terhimpun dalam bentuk artikel dapat diambil dan diarsipkan oleh berbagai instansi yang membutuhkan, atau Ardianto et al. 2007. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Petronella Manurung, NPM 1901010198. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surat kabar dapat dikelompokkan pada berbagai kategori. Yang pertama itu dilihat dari ruang lingkupnya, maka kategorisasinya adalah surat kabar lokal, contohnya itu seperti Tribun Jabar, Bandung, dan Jabar. Yang regionalnya, contohnya Pikiran Rakyat dan Jawa Barat. Dan nasionalnya, contohnya seperti Kompas. Yang berikut, tinjauan dari bentuknya. Ada bentuk surat kabar biasanya dan tabloidnya misalnya seperti bola. Yang selanjutnya, dilihat dari bahasa yang digunakan. Ada surat kabar berbahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya seperti The Jakarta Post Jakarta, dan bahasa daerah. Yang selanjutnya, dari segi evaluasi, kita dapat melakukan pengukuran kuantitatif dan kualitatif pada surat kabar. Selanjutnya, ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas sebuah surat kabar, yaitu yang pertama ada new hold, yang kedua isi, yang ketiga profesionalisme staf, yang keempat manajemen dan kepemimpinan instansi surat kabar.
Yang selanjutnya, mainstream, new media, dan perkembangan teknologi komunikasi. Istilah mainstream media atau MSM diciptakan untuk membantu memetakan lanskap media yang terus berubah. Istilah MSM juga membedakan platform berbasis teknologi, sedangkan new media berawal dari inovasi. Berbagai media komunikasi yang digunakan internet atau sekon media EG menawarkan sebuah fitur komunikasi yang baru, yakni interaktivitas. Artinya adalah salah satu fitur new media yang paling banyak dibicarakan dan mendapatkan tempat khusus di dunia siber. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah tabel perbedaan historis antara first media EG dan second media EG. Yang pertama itu first media EG atau yang biasa disebut broadcast. Yang pertama itu tersentral, artinya sedikit berbicara pada banyak. Yang kedua komunikasi satu arah. Yang ketiga cenderung pada kontrol negara. Yang keempat instrumen bagi rejim stratifikasi dan ketidaksetaraan. Yang kelima peserta terfragmentasi dan dipandang sebagai satu massa. Yang keenam, memenuhi kesadaran. Yang selanjutnya, second media EG atau interactivity. Yang pertama itu tersebar, artinya banyak berbicara pada banyak. Yang kedua, komunikasi dua arah. Tiga, menghindari kontrol negara. Keempat, demokratisasi, memfasilitasi kewarganegaraan yang universal. Selanjutnya, peserta dipandang tetap bisa mempertahankan individualitas mereka. Yang keenam, mempengaruhi pengalaman individu tentang ruang dan waktu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Winda Febriani Lumbandraja, NPM 19010102008. Saya akan melanjutkan pemaparan materi kami mengenai media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Menurut Marshall McLuhan, media terdiri dari dua jenis. Yang pertama, media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Media panas adalah media yang tidak menuntut perhatian besar dari pendengar, pembaca, atau penonton atau audiens media bersangkutan. Menurut McLuhan dalam Morrison tahun 2014, media panas merupakan komunikasi definisi tinggi atau high definition communication yang menyediakan data sensoris lengkap yang dapat diterima indera manusia. Dalam menggunakan media panas ini, audiens tidak dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata lain sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, partisipasi audiens dalam media panas sangatlah rendah, karena makna dari informasi yang diterima audiens sangat lengkap dan jelas. Media yang kedua adalah media dingin atau cool media. Media dingin merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, pendengar, atau pembaca. Tidak banyak yang dapat diberikan media jenis ini kepada audiens, dan audiens harus memenuhi sendiri hal-hal yang tidak disediakan media dingin. Audiens harus menciptakan makna melalui inderanya dan secara imajinatif melibatkan dirinya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, tepatnya metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penulis menghimpun aneka fakta konsep serta teori mengenai surat kabar, media baru, dan perkembangan teknologi. Lalu, setelahnya berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta tersebut dalam sebuah penjabaran analitis.
Hasil dan pembahasan. Bagian 41, Surat Kabar dan Perkembangan Teknologi. Surat kabar daring. Bagian yang pertama, gambaran umum surat kabar daring. Surat kabar daring dikenal juga sebagai surat kabar dalam jaringan. Surat kabar daring adalah sebentuk surat kabar yang berbasis internet dan termasuk ke dalam salah satu jenis media online. Jadi, surat kabar daring ini termasuk ke dalam jenis media online. Bagian yang kedua adalah jenis surat kabar daring. Surat kabar daring dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama, surat kabar daring. Surat kabar daring merupakan surat kabar yang merujuk pada eksistensi surat kabar online yang terpisah dengan surat kabar cetak. Terpisah di sini artinya konten maupun keberadaan surat daring ini tidak menyertai versi cetaknya, seperti detik.com, okezone.com, dan vivanews.com. Jenis surat kabar daring yang kedua adalah surat kabar hibrid. Surat kabar hibrid adalah surat kabar yang di samping dia berbasis jaringan, surat kabar daring menyediakan versi cetak pula. Jadi selain dia berbasis jaringan, surat kabar hibrid juga menyediakan yang versi cetak. Contohnya kompas.com yang berhibrid dengan Kompas cetak dan tempointeraktif.com dengan versi cetaknya pada koran Tempo dan majalah Tempo. Baiklah, demikian pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Putdo Laila Purba. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, lebih baik saya perkenalkan diri. Baiklah, nama saya Putdo Laila Purba, NPM 1901010210. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keunggulan surat kabar daring. Yang pertama, keunggulan utama surat kabar daring adalah kecepatan dan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu. Yang kedua, beritanya tidak pernah basi. Yang ketiga, reporter juga dapat mengirimkan berita dalam jumlah yang tak terbatas ke bank data berita surat kabar terkait. Yang keempat, media daring juga sangat hemat dalam biaya produksi. Yang kelima, media online juga telah memotong mata rantai distribusi media yang begitu panjang. Yang keenam, di samping efisiensi biaya, waktu, dan tenaga, surat kabar daring juga unggul dalam pembiayaan, mendapatkan informasi. Jika untuk mendapatkan koran, orang harus membeli atau berlangganan. Sedangkan dengan media online, berita yang digunakan diunggah, diklarifikasikan dalam beragam kategori yang bebas diakses secara gratis oleh pembaca. Yang ketujuh, karena proses produksi yang lebih sederhana, secara teknis keredaksian media online juga memungkinkan terus-menerus melakukan updating informasi. Yang terakhir, selain hal-hal yang berkaitan dengan faktor teknis, surat kabar daring juga lebih memungkinkan pembaca melakukan interaksi secara real time, dengan kata lain, menawarkan interaktivitas. Selanjutnya, kelemahan surat kabar daring. Yang pertama, acap kali mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme yang lain seperti akurasi, faktualitas, objektivitas, dan etika jurnalistik. Yang kedua, dalam konteks domestik, kemudahan untuk mengakses surat kabar daring masih terbatas bagi sebagian kalangan, terutama kalangan menengah atas, perkotaan, dan mahasiswa. Yang ketiga, jika tingkat literasi media dan internet masyarakat masih rendah, surat kabar daring ini dapat dengan mudah dijadikan corong dan medium propaganda dari sang pemilik untuk memfasilitasi kepentingan pribadinya. Yang keempat, terdapat kesenjangan yang mengejutkan dalam distribusi infrastruktur media antar provinsi-provinsi maju dan provinsi-provinsi yang kurang berkembang di bagian timur Indonesia. Yang terakhir, permasalahan ketersediaan jaringan internet. Selanjutnya, proses dan teknik produksi surat kabar seiring berkembangnya teknologi. Yang pertama, bentuk penerbitan terus berubah
Selanjutnya, proses dan teknik produksi surat kabar seiring berkembangnya teknologi. Yang pertama, bentuk penerbitan terus berubah sesuai dengan tren teknologi yang selalu berkembang. Yang kedua, komputerisasi membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi media cetak. Yang ketiga, komputerisasi menyederhanakan proses percetakan, begitu pula digitisasi. Dari foto sehingga bisa diedit dan hasil pengejaran lebih cepat dan lebih murah. Kini muncul pula teknologi scanner yang dapat mendigitasi foto dengan lebih murah. Yang keempat, teknologi lain adalah keberadaan mesin fotokopi. Yang kelima, cara pengumpulan berita oleh para reporter sangat beragam, yaitu dengan menggunakan akses mesin pencari. Yang keenam, produksi mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan adanya perkembangan teknologi. Salah satunya adalah dengan adanya teletype setting. Perkembangan yang paling terakhir ini adalah computer to plate yang menggenerasi piringan cetak langsung dari gambaran yang ada di komputer. Yang terakhir, penyampaian lewat satelit juga mempercepat sampainya berita di rumah masing-masing. Selanjutnya, dampak munculnya surat kabar daring dan konten berita daring terhadap surat kabar cetak. Yang pertama, keunggulan utama dari surat kabar daring yaitu beritanya selalu aktual dan tidak pernah basi. Yang kedua, selain itu, membaca dan berpartisipasi dalam surat kabar daring cukup praktis. Hanya membutuhkan akses internet, nama pengguna situs yang dipersonalisasi. Biasanya nama panggilan dan perjanjian untuk mematuhi aturan posting situs. Yang ketiga, keunggulan lainnya ialah reporter dapat mengirim artikel berapapun banyaknya dalam sehari. Selain menghemat biaya produksi, surat kabar daring juga lebih efektif dalam menyampaikan informasi karena banyak pilihan berita dengan beragam kategori yang bebas diakses secara gratis oleh konsumen. Yang terakhir, hampir mirip dengan keunggulan dari konten berita digital, seperti layaknya surat kabar daring. Konten ini juga biasanya menyajikan berita-berita yang update serta mudah diakses secara gratis melalui internet. Namun terdapat kelemahan dan media ini antara lain demi kecepatan. Terkadang konten berita online mengorbankan aspek konfirmasi yang mesti dilakukan dalam sebuah karya jurnalistik. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sri Ulina Purba, NPM 1901010221. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Ada beberapa kasus yang merupakan dampak adanya media informasi online yang muncul di awal dekade 2000-an di Amerika Serikat, Maxwell 2011. 1. Dua surat kabar di Amerika Serikat mengumumkan penerbitan edisi cetak terakhir mereka. 2. Pembaca majalah anjlok hingga 24%, pembaca tabloid merosot 12%, dan koran turun 4%. Sementara pembaca internet malah mengalami kenaikan hingga 17% dari tahun lalu. 3. Pada Senin 8 Desember 2008, Dewan Pulitzer mengubah aturan yang sebelumnya tidak mengikutsertakan artikel yang berasal dari media online, kecuali artikel dari surat kabar harian yang memiliki versi online. 4.4 Surat kabar daring di Indonesia. 1. 4 fungsi utama media massa yakni pengawasan, korelasi sosial, sosialisasi, dan hiburan menuntut keluasan ruang kebebasan berekspresi. 2. Format daring dimulai dilirik selepas pemberdelan yang menimpa beberapa surat kabar nasional di Orde Baru. Pertama kali di tahun 1996, surat kabar daring berdiri. 3. Data tahun 2017 menyebutkan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia telah melek internet. Pengguna internet di Indonesia ini menurut Kantor Menteri Komunikasi dan Informatika mencapai 147 juta jiwa.
Pengguna internet ini pun melonjak drastis lebih dari 20 juta per tahun sejak 2015. 4. Kecepatan dan daya jangkau internet yang dapat menembus ruang dan waktu juga menjadi salah satu keunggulan surat kabar daring yang turut mewarnai perkembangan surat kabar daring di Indonesia. 5. Salah satu isu utama yang terkait dengan internet adalah globalisasi yang cepat, di mana globalisasi tersebut dapat menyebarkan budaya luar yang positif ataupun negatif di Indonesia. 5. Simpulan dan saran. 5.1 Simpulan. Surat kabar daring maupun konten-konten berita daring memang sangat bermanfaat karena menyajikan akses informasi yang cepat, akurat, dan dinamis. Di situ kita dapat mengakses informasi yang kita inginkan secara cepat. Hal ini bisa terjadi berkat kehadiran internet serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sejak awal milenium baru. Kini khalayak dapat mengonsumsi informasi dari berbagai penjuru dunia melalui smartphone dan atau personal PC masing-masing tanpa mengeluarkan biaya. Di sisi lain, industri surat kabar daring juga berpotensi mematikan industri surat kabar konvensional. Sekarang tinggal bagaimana surat kabar konvensional mampu mempertahankan konsumennya agar tetap loyal atau mengembangkan model bisnis media baru dengan bekerja sama dengan situs portal berita. Tetapi bagi masyarakat yang sudah menganggap bahwa membaca surat kabar cetak sudah merupakan sebuah habitat atau kebiasaan, mengkonsumsi surat kabar konvensional memiliki kenikmatan tersendiri dibandingkan dengan membaca surat kabar daring. 5.2 Saran. Riset-riset dan kajian-kajian yang bersinggungan dengan media konvensional atau mainstream dan media baru selalu menarik untuk diteliti atau dikaji. Riset dan kajian tersebut dapat dilakukan dari berbagai perspektif, misalnya saja dari institusi medianya, kepemilikannya, manajemennya, atau khalayak yang mengkonsumsi media tersebut. Saran penulis adalah akan sangat baik jika ada riset-riset atau kajian-kajian yang membahas dan mengupas hubungan dan keterkaitan antara media-media konvensional dengan media baru, hingga pada bagaimana dampak kehadiran media baru dari media sosial, budaya, ekonomi, dan tentu saja komunikasi. Konvergensi media dan strategi pemanfaatan media baru juga akan sangat menarik untuk terus diteliti dan dikaji, karena teknologi komunikasi masih akan sangat berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Demikian hasil pemaparan kami ucapkan terima kasih.